Hanura yang belum memberikan suara. Akankah ketiganya bergabung ke Bobi Nasution atau mengusung nama baru? Langkah Bobi Nasution menuju pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 semakin lancar. Dia telah mengantongi dukungan dari partai-partai politik yang memiliki kursi di DPRD Sumatera Utara. Hingga kini, sudah ada 8 partai politik yang mengusung menantu Presiden Joko Widodo ini. Di antaranya Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Golkar, Nasdem, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan. Sejumlah partai memasangkan Bobi dengan kader PKS yang juga Bupati Asahan, Surya. Dari jumlah kursi, Bobi sudah mengantongi 74% suara partai dari legislatif. Peluang Bobi melawan kota kosong bisa saja terjadi. Namun peluang penantang Bobi muncul dalam waktu dekat pun bisa terrealisasi. Pasalnya, 3 partai, yaitu PDI Perjuangan, Perindo, dan Hanura, masih belum memberikan dukungan. Jika ketiganya berkoalisi, ketiga partai ini bisa mengusung nama yang akan maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Namun koalisi ini harus mencari nama yang bisa bersaing dengan elektabilitas Bobi Nasution yang selalu tertinggi dalam survei. Tim Liputan BTV, Sumatera Utara. Setelah mendapat banyak dukungan dari parpol besar, Bobi Nasution disebut-sebut akan melawan kota kosong di Pilgub Sumut. Untuk membahasnya, kita sudah tergabung dengan Chiko Hakim, politisi PDI Perjuangan, Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu Partai Demokrat, dan Indra Fauzan, pengamat politik USU. Selamat sore, Bapak-Bapak. Saya ke Bang Chiko terlebih dahulu. Bang Chiko, pengusung Bobi ini sudah semakin banyak. PDI Perjuangan akan ikut atau mengusung nama sendiri? Bagi PDI Perjuangan khususnya di Sumatera Utara, kami eksistensinya sudah teruji, terbukti, dan masyarakat sangat meminati visi dan misi dari partai kami, baik juga tokoh-tokoh dari partai kami. Ini terbukti dengan kemenangan kita di pemilu legislatif, yang artinya juga ini bukan hanya baru sekali, tapi berkali-kali sejak di era reformasi. Artinya kami mengartikannya bahwa sesungguhnya rakyat Sumatera Utara juga menunggu-nunggu kader dari PDI Perjuangan untuk diusung sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Minimal ada satu nama di dalam kombinasi nama cagup maupun cawagup. Dan kami bersyukur di Sumatera Utara kami di PDI Perjuangan dapat mencalonkan sendiri, dan ini bagian dari penghormatan kita pada demokrasi. Tentunya kita sebisanya menghindari apa yang disebut satu paslon melawan kota kosong, karena kita ketahui Sumatera Utara masyarakatnya begitu heterogen, problematikanya juga begitu kompleks, tantangan-tantangan ke depannya juga sangat beragam. Kita tahu banyak kondisi dalam kehidupan sosial maupun infrastruktur yang masih banyak perlu perbaikan. Dan artinya itu juga semua bahwa aspirasi masyarakatnya sangat beragam dan tidak mungkin bisa tersalurkan ke dalam hanya satu paslon saja. Jadi bagi PDI Perjuangan, ini bagian dari perjuangan demokrasi juga. Kami akan memastikan bahwa Bobi Nasution tidak akan melawan kota kosong. Baik, saya ke Bang Kamhar. Bang Kamhar, seberapa optimis akan Bobi ini akan menang di Pilgub Sumatera Utara, meskipun saat ini kita tahu PDI Perjuangan masih belum mengusung nama yang akan diajukan? Terima kasih. Tentu kami sangat optimis ya, koalisi banyak partai yang tergabung untuk mengusung Mas Bobi Nasution ini guna meraih kesuksesan pada Pilgub Sumatera Utara mendatang. Ini tentu bukan optimisme yang turun dari ruang hampa, karena banyak lembaga survei yang juga mempresentasikan, memotret bahwa elektabilitas Bobi Nasution, Bang Bobi Nasution cukup memadai untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Tentu kami juga menghormati sikap dari partai politik yang lainnya, termasuk PDIP, apalagi PDIP memang bisa mengusung sendiri paslon yang akan dimajukan pada Pilgub Sumatera Utara mendatang. Tentu kami juga tidak harus melawan kota kosong, karena kita juga memberikan ruang kepada demokrasi ya. Kalau ada figur-figur yang pantas, yang potensial untuk sehingga masyarakat punya banyak opsi.
siapa yang paling pas, paling kompeten untuk memimpin Sumatera Utara, siapa yang visinya, program yang ditawarkan, yang paling bisa diterima oleh masyarakat Sumatera Utara untuk membawa perubahan, kemajuan di Sumatera Utara, untuk membawa kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Kami memiliki pandangan seperti itu. Baik, baik. Saya ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko, apakah nama dari Jarod dan juga Sihar Sitorus akan muncul kembali di Pilgub Sumatera Utara? Sementara ini yang ada menguat di nama-nama internal kami, ada nama Bang Nixon Nababan, ada nama Dr. Sofyan Tan, ada nama Pak Jarod Saiful Hidayat tentunya. Nama Mas Sihar juga sering disebut-sebut, tapi saya bisa pastikan ketiga nama yang saya sebut di awal adalah nama-nama yang cukup menguat di internal dan kita coba mengerucutkannya untuk menjadi satu nama, apakah untuk sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Karena jujur saja kita juga berkomunikasi intens dengan Pak Edi Rahmayadi. Dan kalau kita bicara terkait dengan calon yang di luar kader internal kami, Pak Edi Rahmayadi yang paling sering berbicara dengan kami, bahkan baru-baru ini juga bertandang ke Jakarta. Dan semoga saja dalam waktu dekat kami bisa memutuskan secara definitif, tentu melalui mekanisme rapat di DPP. Dan karena Sumatera Utara adalah daerah yang strategis, dianggap untuk menentukan juga sebagian dari sebuah kebijakan yang strategis, tentunya nanti Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri yang turut menentukan. Baik, saya ke Bang Indra. Bang Indra, jika ternyata PDI Perjuangan yakin tidak akan melawan kota kosong seperti itu, siapa kira-kira nama yang bisa berlaga dan juga bersaing melawan Bobi? Ya, kalau tentunya kita di Sumatera Utara sangat senang ya apabila memang komitmen dari PDI Perjuangan untuk maju ya, mengusung partai kandidat di Pilgub nanti, sehingga tidak ada lagi istilah melawan kota kosong. Karena ini juga terkait dengan eksistensi dari PDIP ya. Sayang 21 kursi yang ada di DPRD provinsi kalau tidak dipergunakan dengan baik dan efektif, kan seperti itu. Dan mungkin tadi komitmen dari Bang Ciko juga sudah jelas ya, bahwa PDI Perjuangan akan mengusung kandidatnya. Nah, memang dari desas-desus ataupun mungkin dari lembaga survei, Pak Edi Rahmayadi sebagai petahana saya rasa memang menjadi jagoan plus lah ya, kita istilah seperti itu, dari PDI Perjuangan, karena saya yakin dengan sudah berjumpanya beliau dengan Pak Hasto ini menjadi sinyal positif bagi Pak Edi Rahmayadi untuk mampu berlayar di Pilgub Sumatera Utara. Sebagaimana kita juga melihat memang di 2018 kan memang PDI Perjuangan juga pada detik-detik terakhir ya, menit-menit terakhir ketika Mas Jarod dan Pak Sihar juga melaju. Jadi saya rasa ini bukan satu kejutan yang sangat tapi kita cukup berbahagia di sini PDI Perjuangan memberikan ya dalam tanda kutip perlawanan ya, terhadap demokrasi kita di Sumatera Utara. Jadi Pak Bobi Nasution juga tidak melaju sendiri, eksistensi partai politik juga tergambar di sini, menjalankan fungsi-fungsi partai juga. Sayang kalau misalnya tidak ada pilihan. Ini saya rasa bukan soal menang kalah ya, tapi bagaimana menjalankan demokrasi itu dengan baik. Maksudnya 21 kursi PDIP di DPRD provinsi kan sayang tuh kalau tidak digunakan, kan gitu kira-kira Bang Ciko ya. Baik, baik. Kalau Bang Kamhar sendiri untuk komunikasi dengan dua partai yang memiliki kursi legislatif di DPRD, ada Hanura dan Perindo, seperti apa? Di Koalisi Indonesia Maju yang menjadi cikal bakal dari pengusung Bung Bobi Nasution ya, yang kemudian diperluas komunikasi politiknya, kerjasama politiknya, sehingga menjadi saat ini ngetren disebut sebagai Tim Plus, ini kan semakin meluas, dan tentu ikhtiar ini terus dijalankan. Semakin banyak partai yang tergabung dalam koalisi, itu semakin baik. Kami memiliki dasar pemikiran bahwa sinergisitas dan kolaborasi dari seluruh elemen politik itu semakin baik, semakin banyak. Namun kami juga tentu menghormati, apalagi dalam konteks Pilgub Sumatera Utara, PDIP sebagai partai pemegang golden ticket. Mereka punya hak untuk mengajukan siapa yang mereka pandang paling pas,
paling pantas, termasuk baik itu kader internal ataupun dari eksternal untuk menjadi kontestan pada Pilgub Sumut mendatang. Ini menjadi hak politik daripada PDIP, dan tentu dalam konteks demokrasi kontestasi ini kita harapkan bisa memberikan tawaran semakin banyak kepada masyarakat untuk memilih mencari pemimpin terbaik yang paling sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau aspirasi masyarakat untuk Sumatera Utara mendatang. Prinsipnya seperti itu. Kami selalu membuka komunikasi dengan partai politik manapun, namun kami juga realistis bahwa sekalipun semua ingin kita ajak, kami sadar bahwa tidak mungkin semua bisa diajak. Demikian. Baik. Bang Ciko, jika PDI Perjuangan sudah pede untuk mengajukan kadernya dan bisa maju di Pilgub Sumut secara mandiri, mengapa sampai sekarang belum diumumkan namanya? Karena memang waktu juga masih membolehkan itu ya, kan masih tanggal 28 Agustus. Kami juga tidak mau terburu-buru karena untuk mengerucutkan satu nama itu penting dilakukan pencermatan yang mendalam. Karena kita menganggap Sumatera Utara adalah daerah yang penting, begitu juga daerah-daerah lain di pilkada lain. Memang PDI Perjuangan untuk tingkat pilkada gubernur sampai hari ini baru beberapa saja yang sudah diberikan surat rekomendasi. Jadi artinya ini adalah bagian dari exercise yang kami lakukan untuk kepentingan rakyat, dan kita tidak mau sembarangan. Kita maunya tentunya walaupun ini adalah kader internal kami tidak asal comot, tetapi kecocokan dari sosok-sosok yang kami tawarkan pada masyarakat itu untuk memimpin di daerah-daerah tersebut. Jadi ini hanya terkait itu aja, tetapi pada prinsipnya justru dengan waktu yang masih panjang ini, kita ada waktu untuk betul-betul memikirkan yang terbaik. Dan bagi kami mengapresiasi siapapun calon yang muncul, yang didukung oleh Bang Kamhar barusan juga. Artinya ini adalah bagian dari exercise demokrasi yang baik. Dan kita bukan perkara menang dan kalah saja kalau bicara soal ini. Dan ini ada perkara bertarung terkait dengan gagasan siapa yang akan memberikan yang terbaik, yang paling cocok untuk masyarakat di Sumatera Utara. Dan semoga dalam waktu dekat kami akan mengumumkan, semoga dalam 1-2 minggu ini paling lama. Baik, kita akan nantikan seperti apa dinamika politik Sumatera Utara. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Salam semua.